Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat dan semoga Allah mudahkan rezeki kalian. Di video kali ini saya mau setting akuarium lama yang ukurannya 80 kali 80 dengan tingginya 40 cm ya teman-teman. Dan akuarium ini akan saya setting dengan semi hardscape dan nantinya akan diisi oleh ikan-ikan American cichlid yang ukurannya tidak terlalu besar, dimulai dari severum dan ikan-ikan lainnya. Untuk ikan dasar saya akan masukin beberapa ikan catfish ya teman-teman. Baik, apa aja yang dibutuhkan untuk membuat akuarium ini menjadi semi hardscape? Dimulai dari batu kali. Nah ini ya batu kali yang ukurannya kecil. Saya beli 2 karung. Dan di sini juga ada batu kali yang ukurannya sedang, ada batu yang besar-besar ya. Ini ada akar juga. Dan kita lihat ini ukuran batu yang sedang ini menyerupai ukuran telur ayam ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli ini bisa belinya di toko tanaman hias ya teman-teman. Di sana banyak banget kebutuhan yang bisa kita gunakan untuk akuarium juga ternyata ya. Dimulai dari batu kali dan juga ada pasir malang ya. Beberapa pasir malang warna merah ataupun hitam. Nah, kalian bisa coba di situ ya. Dan adapun tanaman yang saya gunakan, saya menggunakan tanaman philo ya. Nah, ini teman-teman, tanaman philo ini ataupun jenis duckworth ya. Jadi nanti saya akan masukin ke akuarium ini juga. Baik, kita mulai masukin langkah pertama. Tahap pertama kita masukin dengan menggunakan batu kali yang kecil ini ya teman-teman. Jadi ini tahap dasar menggunakan batu kali ya. Ini saya beli 1 karung, saya sudah masukin. Nah, jadi sekitar 2 karung saya akan masukin batu kali ini menyerupai tumpukan di pojok belakang ya teman-teman. Baik, kita masukin 1 karung lagi. Ini saya sudah cuci dan menggunakan ember biar lebih mudah untuk memasukkannya teman-teman ya. Nah, kita masukin lagi. Ini 1 karung lagi, jadi saya menggunakan 2 karung batu kali yang ukurannya kecil ya teman-teman. Baik, batu kali seukuran yang paling kecil ini sudah saya masukin sebanyak 2 karung ya ke dalam akuarium ini. Dan sekarang kita rapihkan dulu. Kita rapihkan, setelah itu baru kita masukin batu-batu kali yang ukurannya sedang ya teman-teman. Nah, kita rapihkan, jadi ini tumpukannya di pojok ya. Jadi nanti saya akan pasang akar di pojok sini menjulang ke atas agak miring ya. Sekarang kita ambil dulu batu kali yang ukurannya sedang-sedang ini, kita masukin juga, kita tumpuk di bagian pojok juga ya teman-teman. Baik, batu kali sudah dimasukin, dimulai dari ukuran yang paling kecil dan juga ukuran yang sedang ya teman-teman, dan juga sudah saya tata. Dan kita lihat seperti ini penampakannya untuk batu kali yang sudah saya masukin. Jadi ini emang tinggi di sudut ya, jadi sengaja nanti saya juga akan masukin hardscape-nya atau akarnya di pojok sini, lalu menjulang agak miring ke atas ya teman-teman. Dan sedikit informasi, jadi filtrasi yang akan saya gunakan ini menggunakan sump filter ya teman-teman, yang mana sebelumnya ini menggunakan top filter. Nah, sekarang saya gunakan sump filter ya. Baik, sekarang kita masukin dulu untuk akar yang sudah saya lem kepada batu kali yang besar ya teman-teman. Alasan saya kenapa akar ini harus dilem kepada batu kali yang besar, karena si akar ini pertama dia belum tenggelam, dan yang kedua dia biar stay ya, stabil di dalam air, tidak terguncang terbawa arus, dan juga dia kuat menahan pohon yang akan saya lilitkan di akar tersebut teman-teman ya. Jadi ini cara saya agar si akar ini kuat, tidak tumbang dan juga tidak terbawa arus ya. Jadi seperti ini. Nah, ini agak miring ya. Jadi di pojokan atas, pojokan belakang ini dia agak tinggi saya buat biar si akar tersebut agak miring dan juga menjulang ke atas ya teman-teman.
Dan langkah berikutnya, saya akan memasukkan tanaman philodendron yang sudah saya cuci bersih agar tidak ada kotoran yang masuk ikut ke dalam akuarium ya teman-teman. Karena tanaman ini sebelumnya tumbuh di dalam pot yang berisi tanah. Akarnya pun pasti penuh tanah, sehingga saya cuci bersih dimulai dari akar dan juga dedaunan agar ketika masuk ke dalam akuarium tidak membawa kotoran tanah yang akan mengotori air ya teman-teman. Nanti setelah tanaman ini saya masukin ke dalam akuarium, tentunya saya akan coba lilitkan kepada akar yang sudah saya masukin di akuarium ini. Dan semoga akar ini mampu menahan atau menompang beratnya si tanaman tersebut ya, sehingga dia dapat bertumbuh dengan bagus dan cantik ketika nanti dia sudah masuk ke dalam akuarium ya teman-teman. Baik, langsung aja kita masukin untuk tanamannya. Alhamdulillah teman-teman, sekarang sudah bisa mulai isi air, tanaman sudah terpasang, akar sudah terpasang, batu juga sudah tersusun rapi. Dan sekarang saatnya kita isi air, dan tentunya ini baru isi air dan saya belum menggunakan filter ya, paling aerator dulu karena filternya masih tahap pengiriman ya. Jadi saya menggunakan pompa baru ukuran 3000 LPH ya teman-teman untuk kapasitas air yang ada di akuarium ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa membuat air menjadi lebih baik dan juga terfiltrasi dengan baik tentunya ya teman-teman. Tonton videonya sampai beres, kita lihat nanti hasilnya seperti apa setelah air ini terisi penuh di dalam akuarium ini tentunya teman-teman. Baik, alhamdulillah air sudah terisi dengan penuh dan juga sekarang kita lihat penampakannya seperti apa. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini sampai beres. Semoga ini menjadi inspirasi buat kalian, yang juga kasih saran ikan apa aja yang cocok untuk akuarium ini, untuk American Cichlid ya tentunya teman-teman. Saya pamit mundur, semoga kalian sehat selalu dan juga Allah mudahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.